pagi anak-anakku di rumah. Bu Eni, minggu ini ditemani sama siapa ini? Mas Dio. Ini Mbak Dira. Saya berada di keluarganya Pak Antok, keluarganya bapaknya Mas Dio. Pagi ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan satukan hati. Kita memuji Tuhan. Kita satu dalam kasih. Mari kita memuji Tuhan. Monggo. Dalam kasih Tuhan Yesus. Setelah kita memuji Tuhan, kita satu dalam kasih. Untuk mengawali pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Mbak Dira, Mas Dio, juga teman-teman di rumah. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang makasih, terima kasih Tuhan pada pagi yang indah ini kami boleh bersekutu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pimpin dan sertai kami pada kebaktian kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertai. Kami serahkan juga anak-anak kami yang di rumah Tuhan, berikan kesehatan, berikan hikmat sehingga anak kami senantiasa boleh bersukacita di dalam nama-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita baru saja berdoa. Kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan memuji Tuhan. Kita merasakan betapa dekatnya Tuhan dengan kita di dalam kehidupan kita. Benar, Mas Dio? Ya, apa yang Mas Dio rasakan kalau Tuhan itu dekat dengan kita? Merasakan senang, bahagia, bisa berkumpul dengan ayah, bunda ya di rumah dengan penuh sukacita, dengan Dek Dira, dengan Mbak ya. Mari kita memuji Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Yuk kita memuji Tuhan. Siap?
bersama-sama akan mengumpulkan persembahan kita yang kita sudah siapkan. Kita akan masukkan di dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Nanti anak-anak jangan lupa ditulisi untuk komisi anak atau sekolah minggu ya. Terima kasih. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Bapa punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu itu menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu itu menyenangkan hati-Mu. Iya, kita sudah sama-sama mengumpulkan persembahan kita. Kita akan lanjutkan dengan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan berdoa untuk persembahan yang baru saja kita sama-sama kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu, Tuhan sudah berikan kesehatan, Tuhan sudah berikan sukacita melalui ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga sudah bersama-sama mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh kami pergunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu, terlebih untuk kebesaran nama Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan juga untuk firman pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berikan hikmat untuk yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berikan semua yang keluar dari mulutnya itu Tuhan sendiri yang memimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anakku semua, kita baru saja berdoa bersama untuk persembahan kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan firman Tuhan? Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji dulu satu lagu lagi, yaitu Ku Suka Menuturkan. Ya, menuturkan firman Tuhan. Ya, monggo Mas Anto. Ya.
Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar nih? Mbak Meta berharap kalian sehat dan bersukacita. Nah, hari ini Mbak Meta mau bercerita tentang seseorang. Tapi sebelum Mbak Meta bercerita, Mbak Meta mau kita berdoa dulu yuk. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal pertengahan ini. Tuhan, kami syukur Engkau melindungi kami dan saat ini Engkau mau bicara kepada kami secara pribadi. Tuhan, kiranya Engkau membantu kami supaya kami bisa mendengar dan melakukan kehendak-Mu di hari-hari kami. Tuhan, kami mau taat, kami mau dengar-dengaran kepadamu. Tuhan Yesus, hanya ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, Mbak Meta mau tanya dulu deh. Kira-kira adik-adik pernah nggak merasa takut? Aduh, di mana-mana ada yang sakit. Aduh, nanti kalau aku keluar aku sakit gimana? Aduh. Nah, kebanyakan aduh gitu. Kebanyakan khawatir. Ayo siapa? Pasti semua adik-adik juga merasa khawatir ya. Pernah merasa khawatir ya. Entah itu tentang apapun, tapi pernah merasa khawatir dan takut. Nah, Mbak Meta membaca nih. Ada juga orang-orang yang merasa takut. Siapa ya kira-kira? Ayo bagi adik-adik yang sudah bisa baca Alkitab atau sudah bisa buka Alkitab, kita buka di Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 44. Nah, Mbak Meta akan cerita ya. Mbak Meta akan cerita tentang apa ini? Jadi, di perikop ini merupakan bagian dari perjalanan Rasul Paulus ke pengadilan di Kaisar Roma untuk naik banding dalam rangka mencari keadilan. Ia meragukan jalannya pengadilan di Palestina yang tidak adil terhadapnya. Paulus dituduh mengajar rakyat untuk menentang bangsa Yahudi dan hukum Taurat, serta mencemarkan tempat ibadah dengan mengajak orang-orang Yunani masuk ke dalam bait Allah. Sebenarnya, Paulus sudah menjelaskan apa yang dituduhkan itu di hadapan orang Yahudi dan mahkamah agama. Namun, tidak berhasil membuat mereka mengubah tuduhan itu. Atas dasar itu, Paulus ditahan di markas militer, kemudian dipindahkan ke Kaisaria. Dari Kaisaria inilah perjalanan naik bandingnya ke Roma dimulai. Ia diberangkatkan bersama para tahanan lainnya dengan menaiki kapal, agar tidak terjadi huru-hara antara narapidana. Mereka dijaga oleh prajurit. Jumlah penumpang di kapal itu sebanyak 276 orang. Nah, pada saat perjalanan dilakukan, datanglah angin badai dari arah pulau yang disebut sebagai angin timur laut. Akibat badai itu, kapal yang ditumpangi Paulus terombang-ambing dan nyaris tenggelam. Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh para penumpang agar kapal tidak tenggelam, yaitu membuang muatan kapal dan alat-alat kapal serta gandum. Cebiur. Mereka tidak melawan gelombang, melainkan membiarkan kapal diombang-ambingkan oleh gelombang. Mungkin dengan harapan akan aman dan selamat. Akan tetapi, ternyata badai dahsyat terus-menerus mengancam mereka. Matahari dan bintang-bintang tidak tampak. Ini menunjukkan dahsyatnya badai itu, sehingga langit tertutup awan gelap. Situasi ini membuat mereka putus asa. Mereka khawatir tidak akan selamat dari badai dan tidak akan tiba di tujuan, sebab badai itu menerpa beberapa hari lamanya. Dalam keadaan panik dan mencekam, Paulus memberi nasihat kepada semua yang ada di kapal itu supaya mereka bertabah hati, sebab tidak ada seorang pun yang akan binasa.
Paulus menjelaskan bahwa pada malam sebelumnya, malaikat dari Allah yang disembahnya berdiri di sebelah Paulus dan berkata kepadanya, "Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya engkau adalah karunia Allah. Maka semua orang yang berada dalam kapal ini akan selamat karena engkau." Iman pada Allah membuat Paulus memiliki ketabahan sehingga membuat ia mampu menguatkan orang lain. Setelah memberi nasihat itu, Paulus mengajak semua penumpang kapal untuk makan. Tanpa makan, mereka akan lemas dan kehilangan kekuatan. Setelah semua makan, pulihlah kekuatan mereka. Kemudian mereka membuang muatan di kapal agar kapal menjadi ringan dan tidak tenggelam. Cepiur, cepiur. Nah, setelah kapal menjadi ringan, mereka masih mengalami hambatan lagi karena kapal menabrak busung pasir. Kapal itu menjadi kandas dan beritanya hancur. Melihat situasi itu, para prajurit bermaksud membunuh semua tahanan agar mereka tidak melarikan diri dengan berenang. Tetapi karena kepala perwira bermaksud menyelamatkan Paulus, niat membunuh para tahanan itu dibatalkan. Tahanan yang bisa berenang diminta berenang ke darat dan yang lain menyusul dengan menggunakan papan pecahan kapal yang pecah. Semua yang ada di kapal itu selamat hingga tiba di daratan. Daratan yang dimaksud di sini adalah Pulau Malta. Dalam hidup ini, kita membutuhkan perlindungan. Namun, bukan dari benda-benda duniawi yang sifatnya terbatas. Tuhan yang Maha Kuasa lah yang sanggup memberikan jaminan perlindungan kepada kita dari berbagai macam bahaya. Maka, selain berupaya mengatasi bahaya, hendaklah kita selalu berdoa dengan iman yang teguh kepada Tuhan agar Ia berkenan memberi perlindungan kepada kita. Dengan demikian, kita akan menghadapi bahaya itu dengan rasa tenang, bukan gentar. Nah, demikian adik-adik cerita tentang Paulus dan para tahanan dan juga para penjaga. Nah, kalau adik-adik di posisi para tahanan gimana? Pasti adik takut ya? Wah, kita akan mati. Tidak. Badai mulai menerpa kita. Tapi karena adanya Paulus, mereka selamat. Nah, adik-adik juga begitu ya. Walaupun adik-adik berusaha sekuat tenaga, adik-adik juga jangan lupa berdoa. Karena yang menyempurnakan setiap usaha kita adalah Tuhan. Oke. Nah, cerita hari ini judulnya dengan berdoa Tuhan memberiku perlindungan. Jadi jangan lupa untuk berlindung kepada Tuhan melalui doa ya. Ayo, siapa yang suka lupa berdoa? Besok-besok lagi jangan lupa berdoa ya, karena Tuhan melindungi kita saat kita berseru kepadanya. Oke adik-adik, sekian cerita hari ini. Kiranya adik-adik selalu berdoa dan ingat apa yang Tuhan katakan. Sebelum kita mengakhiri, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu berdoa. Terima kasih karena iman yang Engkau berikan kepada kami selalu menolong kami dan menopang kami. Tuhan, hari ini ingatkan kami supaya kami selalu rajin berdoa dan selalu berlindung kepadamu. Bapa, hanya ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, adik-adik, untuk menutup ibadah pagi hari ini, kita akan memuji satu kali lagi, yaitu judulnya apa, Mas Dio?
kasihnya seperti sungai. Yuk kita memuji Tuhan. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dadah.